Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa Dinus TV dan semua yang menyaksikan tayangan ini, waspadalah dalam bercakap dan bertindak, karena semua yang dilakukan itu akan berbalik menimpa ke dirinya sendiri, bahkan berlanjut ke anak cucunya. Sudah dimulai sejak tahun kembar kemarin. Selepas terjadinya tahun kembar Masehi tahun 2020 dan tahun kembar Hijriah 1441, sebenarnya alam semesta semakin instan memberikan pituduh atau petunjuk bagi saudara-saudara kita, porwan pinas kita, atau orang-orang yang tajam penglihatan batinnya atau penglihatan dimensi supranaturalnya. Gambarannya ada banyak sekali, namun tidak semua gambaran tersebut boleh diwedar untuk publik. Oleh karena itu, para winas kita sering mengingatkan kita dengan menggunakan pasemon atau sanepan atau bahasa metaforik atau kiasan. Dari sisi politik yang berbasis jualan agama terbukti masih mendominasi sampai hari ini. Konten-konten nyinyir yang menyebarkan kebencian masih terus diproduksi demi ambisi pihak-pihak yang kalah dalam kompetisi politik akan terus terjadi. Penyebaran fitnah, hoax, ujaran kebencian, diskriminasi ras, suku, dan agama masih akan tetap merajalela di Indonesia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Energi negatif terus disebarkan atas nama kebenaran sepihak, padahal setan pun akan berpihak atas nama kebenaran pada nyinyiran-nyinyiran manusia itu. Hanya saja seiring dengan meningkatnya kesadaran rakyat negeri ini, banyak yang sudah mulai tersadarkan untuk tidak mempercayai siapapun yang menggunakan jargon politik berbasis jualan agama, jualan ayat dan mayat, jualan kebencian atas nama konstitusi atau apapun itu. Karena politik berbasis jualan agama semakin lama semakin tidak laku, kemungkinan besar kelak komoditi yang akan coba dijual oleh para bohir adalah politik berbasis jualan budaya, berkedok pelestari ajaran leluhur, dan pastinya juga akan banyak bermunculan spiritualis palsu dengan berbagai topengnya. Sesungguhnya jiwa mereka adalah jiwa penjajah, penjual agama, serta pendukung khilafah. Akan tetapi baju-baju mereka berkedok budaya, pakai belangkon, pakai sorjan, pakai ikat Sunda, ikat Bali, dan pakai keris, juga bertindak seolah-olah sebagai pelestari ajaran leluhur di Nusantara ini. Para bohir tahu betul fenomena yang muncul beberapa tahun terakhir ini, di mana banyak sekali bermunculan perkumpulan penggiat budaya, muncul paguyuban pelestari budaya, muncul banyaknya spiritualis karbitan, muncul banyak sekali channel-channel YouTube abal-abal dengan konten berkedok budaya, spiritual, dan ajaran leluhur.
Banyak pula saat ini generasi-generasi muda yang mulai mencintai kembali budaya dan ajaran leluhur Nusantara. Fenomena ini pastinya menggembirakan. Dengan dogma agama sudah mulai menipis, ajaran-ajaran penuh dongeng, halu sudah banyak pada meragukan. Akal sehat para generasi bangsa sudah semakin kritis terhadap segala ajaran yang sulit pembuktiannya kelak akan ditinggalkannya. Itulah komoditi jualan yang kelak makin marak dan akan dimainkan oleh para bohir guna menjaring pengikut dari para newbie yang sedang mengalami euforia tersebut. Jika mau peka, banyak di antara para bohir politik yang berada di balik pendirian padepokan atau paguyuban pelestari budaya tersebut. Para bohir juga banyak yang berada di balik channel-channel YouTube, baik yang nyinyir politik, nyinyir agama maupun budaya. Berhati-hatilah, waspada dan teliti bagi para saudara-saudara yang baru mulai tertarik kembali kepada budaya asli Nusantara, ajaran leluhur. Dan bagi yang baru tertarik belajar tentang spiritualisme, hati-hati. Sebab semua ada jebakan Batman-nya. Cermati, bijaksana kepada siapa Anda menentukan pilihan politik. Jangan mudah percaya janji manis atas nama konstitusi atau agama. Berhati-hatilah dalam memilih guru pembimbing, atau berhati-hatilah dengan siapapun yang mengaku guru spiritual atau siapapun yang mengaku penerus ajaran leluhur Nusantara. Tidak semua pelaku tulus, tapi bisa juga modus. Berhati-hatilah dan jangan mudah percaya pada siapapun. Gunakan akal sehatmu sebelum ikut terjerumus pada yang penuh modus keburukan. Jangan sampai Anda hanya dimanfaatkan oleh para penipu yang mengatasnamakan golongan tertentu atau yang berkedok pewaris ajaran leluhur Nusantara guna memuaskan nafsu syahwat politik atau kepentingan pribadi dan golongan mereka. Jika Anda ingin mengetahui gambaran politik masa mendatang, masa sekarang, hingga masa depan, belajarlah pada kisah wayang, baik Mahabharata maupun Ramayana. Ada banyak penggalan kisah yang betul-betul mirip dengan segala permainan kotor politik di negeri ini. Negeri ini sedang berproses, didukung alam semesta yang mulai memilih dan memilah mereka yang pekerjaannya nyinyir negatif. Pada saatnya nanti akan tersingkir oleh karmanya sendiri. Cepat atau lambat yang ditabur akan dituai kembali dengan lebih mengenaskan. Demikian sekilas yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Gusti hamberkahi kita sedaya. Sampai jumpa kembali.